Shalom. Shalom. Baik Bapak dan Ibu, pada pagi hari ini kita akan mulai ibadah minggu yang kedua di bulan keluarga tahun 2020 saat ini. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi. Shalom. Shalom. Baik Bapak dan Ibu, pada pagi hari ini kita akan mulai ibadah minggu yang kedua di bulan keluarga tahun 2020 saat ini. Berkenaan dengan masih dalam suasana pandemi COVID-19, maka ibadah saat ini masih dilaksanakan melalui online. Untuk itu, kepada Bapak Ibu dan jemaat yang ada di rumah, mari kita juga menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita memasuki saat teduh untuk masuk dalam ibadah saat ini. Saat teduh kami persilahkan. Saat teduh cukup. Marilah kebaktian minggu kedua bulan keluarga ini kita khususkan dengan pengakuan. Allah Sang Pencipta langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Ketika manusia tidak mendengarkan Tuhan, maka penderitaan menanti. Demikianlah kita membaca kisah penderitaan pertama manusia yang berawal dari manusia yang lebih mendengarkan suara ular daripada suara Tuhan. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun kamu raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya.
termuat dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan 6. Mari kita belajar mendengarkan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tanggapi perintah dari Tuhan ini dengan Kidung Jemaat nomor 3, bait yang pertama. Kami puji dengan riang. Memasuki pengakuan dosa. Setelah kita menjalani kehidupan dari waktu ke waktu, Allah dengan setia menyertai dan memberkati kita. Namun kita masih sering melanggar perintah-Nya. Kita merenung ulang dan menyesali dosa di hadapan Tuhan dalam saat teduh. Marilah kita datang dan mengaku dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan dengan tulus ikhlas di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, di hadapan-Mu kami mengaku segala dosa dan kesalahan kami, baik dengan pikiran, perkataan maupun perbuatan. Sebenarnya kami harus menerima hukuman daripada-Mu. Namun kami mohon ampunilah dosa kami, ya Bapa, oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mohon juga pengasihan-Mu supaya dalam perjamuan kudus Tuhan bekerja dengan Roh-Mu di dalam hati kami, supaya kepercayaan kami dapat menyerahkan diri dan hidup kami seluruhnya kepada Yesus Kristus Anak-Mu. Tolonglah kami supaya kami tidak hidup lagi dalam dosa, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami dan kami pun di dalam Dia. Karuniakanlah kepada kami anugerah-Mu, sehingga kami senantiasa memperoleh penghiburan dan kekuatan apabila kami memikul salib dan menyangkal diri kami, sehingga baik waktu suka ataupun waktu duka, hidup atau mati, kami hidup dan mati bagi Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama naikkan nyanyian penyesalan, Kidung Jemaat 33 bait yang pertama. Suara-Mu ku dengar. Berdiri. Kita menerima berita kasih, berita anugerah dari Tuhan. Tuhan menguatkan kita dari Amsal 19 ayat yang ke-20 yang demikian.
Berbahagialah setiap kita yang diampuni pelanggaran dan dosanya, dan kini saatnya kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita tanggapi dengan Kidung Jemaat 84 bait yang pertama. Ya Yesus, Dikau kurindukan. Kita menghadap Tuhan di dalam doa pembukaan dan persiapan untuk pelayanan baptis anak. Mari kita berdoa. Jikalau kami boleh bersama-sama berjumpa dalam ibadah saat ini semata oleh karena kasih dan kemurahan-Mu. Bapa, saat ini kami bersama-sama boleh memasuki bulan keluarga, minggu yang kedua. Dan pada saat ini kami bersama-sama hendak menyaksikan saudara terkasih kami yang menyerahkan anaknya untuk menerima sakramen baptis suci. Tuhan berkenan berkarya melalui sakramen baptis ini menjadi tanda anak-Mu yang masuk dalam perjanjian Tuhan. Sepenuhnya Engkau memberkati pada saat ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Engkau yang memberi anak, Engkau yang akan memampukan untuk saudara terkasih kami mengasuh, mendukung, menuntun, dan mengarahkan hingga kelak nanti dewasanya boleh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sepenuhnya kami mohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dalam kebaktian ini akan dilayankan sakramen baptis kudus sebagaimana sudah diwartakan dalam warta gereja melalui buletin Gospel. Dengan sakramen ini kita menyatakan iman kita bahwa Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah juga Bapa dari anak yang akan dibaptis ini. Dan anak ini menjadi bagian anggota gereja Tuhan yang kudus. Anak ini juga dipanggil untuk menerima warisan keselamatan dari Tuhan Yesus melalui kedua orang tuanya. Baptisan adalah titah Tuhan Yesus. Sebagaimana yang dikatakan kepada para murid-muridnya dalam Injil Matius 28 ayat 19 sampai 20a. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus.
Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesempatan ini kita akan menyaksikan dua orang tua yang akan baptiskan, yaitu Saudara Lukas Budi Harimawan dan Saudari Katarina Kristi Suhardiati. Dimohon berdiri di depan. Maju pas karpet ya. Di depan kita telah berdiri saudara kita yang bersedia menyerahkan putranya dalam sakramen baptis kudus anak. Dan selanjutnya saudara kita tersebut akan mendidik anaknya sebagai jemaat Kristen yang dewasa secara iman dan bertanggung jawab sepenuhnya akan kehidupan rohani sebagaimana dalam mewujudkan panggilan Tuhan sebagai umat Allah pilihannya. Agar lebih nyata dalam memenuhi panggilan Tuhan, maka kami persilahkan kepada saudara berdua selaku orang tua untuk menjawab secara jujur di hadapan Tuhan dan jemaat GKJ Wates Selatan di sini sebagai saksi bahwa saudara berdua telah menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Adapun pertanyaannya sebagai berikut. Apakah saudara mengaku dan percaya kepada Allah Bapa Khalik langit dan bumi yang menciptakan dan memelihara semua makhluk, dan kepada Yesus Kristus anak tunggal Tuhan kita dan juru selamat kita, dan kepada Roh Kudus yang membaharui hidup kita? 2. Apakah saudara percaya bahwa penyelamatan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus yang ditandai dengan sakramen baptis ini juga dikaruniakan kepada anak yang saudara baptiskan? 3. Apakah saudara bersedia mendidik anak yang saudara baptiskan agar imannya bertumbuh sehingga ketika dewasa ia berani menyatakan pengakuan percaya atau sidi dan menjalani hidup baru? 4. Apakah saudara bersedia menerima segala bentuk penggembalaan berdasarkan Alkitab jika saudara melalaikan tugas mendidik anak yang saudara baptiskan? Setelah mendengar pernyataan tersebut, bagaimana jawab saudara Lukas Budi Harimawan dan Katarina Kristi Suhardiati? Semoga Tuhan menolong saudara berdua untuk tetap setia pada pengakuan iman Kristen saudara dan bersedia memegang janji yang sudah saudara ucapkan. Anak terkasih bisa dipersiapkan untuk menerima baptis kudus. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri.
punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah dua saudara kami yang boleh berkenan menyerahkan anaknya kehadirat Tuhan dengan terima tanda sakramen tanda baptis. Memberkati keduanya untuk dimampukan mendidik anak-anaknya sebagaimana kemampuan yang diberikan Roh Kudus. Memberkati keduanya dan dengan hikmat yang dari Tuhan. Sepenuhnya kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan bersama kami yang hidup. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, baik Mas Didik maupun Mbak Kristi, berdasarkan baptisan anak saudara, maka mulai saat ini saudara berdua turut mengambil bagian dalam tugas dan panggilan jemaat Tuhan dunia ini. Oleh karena itu ingatlah senantiasa bahwa saudara dan anak saudara bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sekerja, kawan sewarga dalam orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar iman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagaimana firman-Nya. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan, dan di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena semua sudah mendengar pengakuan saudara kita ini dan juga saudara kita telah menyerahkan anaknya untuk rumah sakramen baptis kudus, dan jemaat ini menjadi saksi atas panggilan Tuhan ini, maka saya selaku hamba Tuhan menyerahkan saudara kedua orang tua ini dan anak ini dalam kasih dan pelayanan sebagai anggota gereja Tuhan ini. Bersama dengan kita, saudara kita ini adalah satu dalam Tuhan, sama seperti kehendak Tuhan yang tersurat dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Dan demikian, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Demikian juga semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Selamat untuk Mas Didik dan Kristi sebagai tanda resmi bahwa anak saudara sudah masuk menjadi anggota gereja. Majelis akan memberikan surat tanda baptis. Sama-sama kita akan mengaturkan persembahan syukur baptis. Di tempat Bapak itu sudah siapkan persembahan, tidak perlu maju kecuali yang orang tua yang baru saja membaptiskan. Diiringi dengan Kidung Jumat 413.
Silakan duduk. Bersama-sama kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang terambil dalam Yesaya 25 ayat 1 sampai 9 dan kitab Injil Matius 22. Sebelumnya kita bersama-sama akan berdoa untuk menerima sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, saatnya kami bersama-sama hendak mendengarkan sabda-Mu. Kuasai penuhi hati kami dengan Roh-Mu yang kudus untuk dimampukan mendengar, menerima, dan mengaplikasikan firman itu dalam hidup kami. Sepenuhnya kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 25 ayat 1 sampai 9. Ucapan syukur karena musuh sudah musnah. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Sebab Engkau telah membuat kota itu menjadi timbunan batu, dan kota yang berkubu itu menjadi reruntuhan. Puri orang luar tidak lagi menjadi kota, dan tidak dibangunkan lagi untuk selama-lamanya. Karena itu, suatu bangsa yang kuat akan memuliakan Engkau. Kota bangsa-bangsa yang gagah akan takut kepadamu. Sebab Engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya. Perlindungannya terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik, sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin, seperti panas terik di tempat kering. Kegaduhan orang-orang luar kau diamkan, seperti panas terik ditiadakan oleh naungan awan. Demikianlah nyanyian orang-orang yang gagah sombong ditiadakan. Tuhan semesta alam akan menyediakan gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa, suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkannya kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata dari segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi. Sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Matius 22 ayat 1 sampai ayat 14 yang demikian. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya,
dan ada yang lain menangkap hamba-hambanya itu dan menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hei saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikian bacaan hari ini. Berbahagialah mereka yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan mendengarkan sabda Tuhan, renungan dengan judul Mendengarkan Tuhan. Mendengarkan Tuhan. Judul ini mengingatkan saya kepada gembala kita yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pernah bersabda, "Aku mengenal suara-suara dombaku, dan domba-dombaku mengenal suaraku." Untuk bisa mengenal suara Tuhan, mau tidak, untuk bisa mendengarkan suara Tuhan, mau tidak mau kita harus mengenal Tuhan dengan baik. Untuk mendengarkan suara gembala, mau tidak mau kita harus mengenal gembala itu dengan baik. Dan sangat terkenal dalam Mazmur 23, bahkan sering dinyanyikan, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembala kita banyak tercatat dalam kitab Kejadian maupun di dalam kitab yang lain, kitab Kejadian 48, 49, bahkan juga dalam kitab Yohanes pasal yang ke-10. Kita diumpamakan seperti domba, artinya binatang yang dianggap lemah, bodoh, jinak, dan mudah hilang tersesat tanpa gembala. Itu artinya kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa gembala kita. Layak kalau dalam Mazmur 23 dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya. Tidak kekurangan apapun kita tinggal di padang rumput hijau, bahkan Tuhan gembala kita membimbing air yang tenang, menyegarkan jiwa kita, menuntun, menjaga dalam lembah kekelaman, dan pada akhirnya diam di rumah Tuhan. Luar biasa gembala kita. Syaratnya untuk mendengarkan sang gembala itu memang tidak mudah. Untuk bisa mendengarkan suara gembala itu, dalam kitab Injil dituliskan dengan perumpamaan yang sudah kita baca tadi. Perumpamaan tentang kerajaan surga seperti pesta perjamuan. Memang perkawinan itu adalah salah satu pesta yang terpenting bagi tradisi Timur. Kalau acara mantenan tanpa pesta itu sepertinya
ada yang kurang. Itu ada timur begitu, tradisi timur. Ada penafsir yang menyatakan bahwa pesta itu berlangsung sampai 7 hari. Saya pernah mendengar pesta yang masih berlangsung lama, pesta perkawinan itu pesta Betawi di Jakarta. Itu tidak hanya 1 hari, bisa 1 minggu. Jadi kalau siap-siap mau dapat orang Jakarta Betawi, yang perempuan sana ya siap-siap aja pesta selama 1 minggu barangkali. Kalau di adat tradisi yang ada di Palestina dikatakan pesta itu selama 7 hari, dan dalam perumpamaan itu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang pesta dengan cara mengundang tamu yang banyak. Tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya. Kalau tidak mengindahkannya berarti dia tidak menghormati yang mengundang. Barangkali ada di antara kita yang lupa dengan undangan manten saja sudah bingung ketemu orangnya. Aduh, kemarin lupa. Memang tidak mengindahkan berarti tidak menghormati, tidak menghargai sama sekali. Menganggap undangan itu sesuatu yang tidak penting. Secara jelas ini menunjukkan bahwa mereka memang tidak menghormati sang pengundang dalam perumpamaan itu. Betapa sering kita mengindahkan, mengabaikan suara dan undangan Tuhan. Sering kita tidak mengindahkan suara dan undangan dari Tuhan. Bayangkan jika kita mengadakan pesta tetapi undangan tidak datang, apa jadinya? Makanan sudah melimpah tetapi ternyata hasilnya adalah kekecewaan. Karena itu kita bisa memahami ketika dalam perumpamaan itu Tuhan yang mengundang sangat marah, wajar sekali. Dia marah dan akhirnya ada sebuah solusi, undangan itu dialihkan ke tempat yang lain, di tempat perempatan. Di tempat di situ banyak kerumunan orang. Artinya itu adalah orang lain, bukan teman, bukan sahabat, dan tidak kenal sama sekali. Undangan itu ditujukan. Ini sebenarnya memberikan satu petunjuk bagi kita sekalian. Dulunya Tuhan itu memilih orang Yahudi, tapi ternyata mereka menolak kehadiran Yesus Kristus, dan Tuhan mengundang orang-orang yang mau menerima sekalipun bukan orang-orang pilihan Tuhan yang disebut sebagai Yahudi. Itulah sebabnya kerap sekali orang-orang Yahudi itu merendahkan komunitas lain. Contohnya adalah Samaria dan Yahudi. Orang Yahudi sangat merendahkan orang Samaria. Tidak satu level, bukan orang pilihan Tuhan, bahkan barangkali dianggap sebagai bangsa yang kafir. Dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus justru menunjukkan sekalipun mereka bukan pilihan Tuhan, sekalipun mereka bukan umat yang dipilih Tuhan, sekalipun mereka bukan orang yang dikhususkan Tuhan, tetapi justru mereka dipilih oleh Tuhan. Justru yang dipilih Tuhan, justru umat itu asik dengan kegiatannya sendiri. Oleh karena itu sang Tuhan itu mengundang dan menjadikan sahabat baru bagi sang Tuhan. Gambaran orang yang tidak memakai pakaian pesta itu menunjukkan bahwa dia sudah dipanggil sebagai sahabat Tuhan tetapi tidak mengindahkan suara Tuhan. Ini maknanya perumpamaan tentang kerajaan surga. Banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Yang namanya dipanggil itu mendengar suara panggilan. Tuhan katakan banyak yang dipanggil tapi sedikit yang pilih. Kita semua dipanggil tetapi apakah kita dipilih?
Itu tergantung keseriusan kita mendengarkan suara Sang Gembala. Mari kita periksa hidup kita masing-masing di tengah keluarga kita. Ada banyak suara Tuhan atau suara-suara yang lain, atau apakah kita hafal dengan suara Tuhan ataukah kita justru suara-suara yang lain? Salah satunya adalah ketika pertama kali pasangan baru sehabis pernikahan. Bukankah ketika kita baru saja menikah, itu kita mendengar suara Tuhan yang memanggil untuk mengasihi pasangannya dengan keadaan apapun? Dan suara Tuhan itu apakah semakin jelas atau apakah semakin menjadi kita mendengar dengan suara yang tidak jelas? Apakah kehidupan suami istri lebih didominasi dengan transaksi atau dengan cinta kasih? Juga ketika kita memiliki anak-anak untuk membaptiskan anak, bukankah kita sedang mendengarkan suara Tuhan? Tadi sudah ada beberapa pertanyaan. Apakah saudara bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak saudara? Apakah saudara siap untuk digembalakan ketika saudara melanggar dari apa yang menjadi ketentuan gereja? Saudara menjawab ya dengan sepenuh hati. Artinya kita mendengar suara Tuhan pada saat ini untuk mendidik anak-anak. Selanjutnya suara Tuhan itu jangan semakin menjadi tidak kita dengarkan, tetapi menjadi dasar kita berpijak selanjutnya. Paling tidak salah satu hal adalah menjadi teladan bagi anak-anak kita. Seberapa jauh pendidikan iman kita berikan kepada anak-anak? Mengantar sekolah minggu tidak cukup. Memberi hadiah tidak cukup. Menyekolahkan tidak cukup. Tetapi menyiapkan karakter anak sebagaimana karakter Kristus, dan itu dimulai dari diri kita sendiri. Ingat baik-baik, anak kita itu adalah fotokopi kita. Apapun yang menjadi tingkah laku anak kita, itu fotokopi kita. Mendengarkan suara Tuhan bukan seperti mendengarkan suara gadget dalam sebuah musik. Mungkin kita bisa mendengarkan dengan bergoyang-goyang, tetapi mendengarkan suara Tuhan lebih daripada itu. Mendengarkan suara Tuhan, kemudian ada perubahan. Ibarat ketika kita mendengarkan musik, kita larut dalam musik itu berjoget. Ketika kita mendengarkan suara Tuhan, ada perubahan hidup. Tidak cukup hanya kita dengarkan, tetapi ada perubahan hidup. Mari, jika kita rindu mendengarkan suara Tuhan, paling tidak kita harus mengenal Tuhan kita, mengenal Gembala kita dengan sebaik-baiknya. Dan suara Tuhan itu akan merubah hidup kita semakin baik. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersama-sama memasuki doa syafaat. Mari kita berdoa. Mendengarkan suara Tuhan bagi kami, ketika kami mendengarkan ini hal yang gampang, mudah kami terima. Tetapi kenyataan hidup yang kadangkala sulit. Suara Tuhan sering tertutup oleh keegoisan kami. Suara Tuhan sering tertutup oleh angkara murka kami.
Bahkan suara Tuhan sering tertutup. Harta kami, kemauan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, tuntun kami, mampukan kami untuk mendengarkan suara Tuhan yang dimulai dari mengenal Tuhan lebih baik, mengenal Gembala Agung yang lebih baik, sehingga kami mudah untuk mengenal suara Tuhan, dan suara Tuhan itu akan mengubah perilaku hidup kami. Tuhan Yesus, Engkau berkati seluruh jemaat Tuhan di GKJ Wates Selatan tanpa terkecuali, mulai dari Depok, Wonogiri, Galur sampai ke Triharjo. Engkau persatukan kami ya Tuhan untuk menjadi umat yang kokoh, teguh, dan tangguh. Berkati kami para orang tua dalam mendidik anak-anak kami dengan hikmat marifat dari Tuhan, sehingga anak-anak kami takut kepada Tuhan, patuh kepada orang tua, dan berguna bagi nusa bangsa negara tercinta. Berkati gereja-gereja yang beribadah, baik ibadah secara tatap muka maupun ibadah secara online atau virtual, baik ibadah secara offline maupun ibadah secara online. Tuhan memberkati. Engkau berkati supaya kami dalam beribadah pun juga tetap melaksanakan protokol kesehatan seperti apa yang sudah diatur pemerintah. Bapa, Engkau memberkati khususnya pemerintah bangsa kami dalam mengendalikan situasi menghadapi pandemi COVID-19. Engkau berikan hikmat, kebijaksanaan, akal budi, sehingga pemerintah boleh bertindak arif bijaksana, tanggap situasi, dan tepat dan akurat apa yang dilakukan oleh pemerintah. Berkati kami semua ya Tuhan untuk tetap senantiasa mendukung pemerintah. Kami baik sebagai warga gereja, warga masyarakat, supaya juga turut andil dalam mengendalikan situasi menghadapi pandemi COVID-19. Bapa, tetap berikan kami kesabaran untuk tetap menunda ibadah tatap muka, sehingga sampai situasi kondusif, sampai situasi memungkinkan kami boleh beribadah dengan aman dan nyaman. Bapa, selanjutnya mohon berkat-Mu kegiatan-kegiatan dalam bulan keluarga yang boleh kami jalani. Penghayatan kami dalam bulan keluarga, Tuhan memberkati. Ini Tuhan, seru pasrah diri kami. Berkati saudara kami yang pada minggu ini sedang berulang tahun. Bila mereka boleh mawas diri setelah mereka boleh mengetahui umur usia yang sudah Tuhan karuniakan. Doa yang jauh dari sempurna ini Tuhan sempurnakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Bersama dengan seluruh umat Tuhan di seluruh muka bumi, marilah kita memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Disilahkan untuk duduk kembali. Pada saat ini kesempatan untuk kita memberikan persembahan minggu.
dasar kita memberikan persembahan, mari kita aturkan berkat karunia dari Tuhan dalam bentuk persembahan yang didasari dari Mazmur 139 ayat 14 yang demikian. Marilah kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita mengumpulkan persembahan diiringi nyanyian dari Kidung Jemaat 450, bait yang pertama, hidup kita yang benar. Mari kita bersatu dalam doa untuk doa persembahan dan penutup. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, kembali kami menghadap kehadirat-Mu, mengucap syukur dan terima kasih. Tuhan telah sertai kami di dalam kami bekerja berkarya menurut talenta yang Tuhan berikan kepada kami, sesuai dengan talenta yang kami miliki satu persatu. Melalui pekerjaan itu Tuhan, saat ini Tuhan telah memberi kesempatan kepada kami untuk memberi persembahan berupa uang, baik itu persembahan mingguan, persembahan bulanan, maupun persembahan istimewa lainnya, juga persembahan khusus yaitu baptis saat ini. Bapa di surga, biarlah persembahan yang berupa uang ini Tuhan kuduskan sehingga dapat dipergunakan untuk pelebaran kerajaan Tuhan, khususnya di GKJ Wates Selatan. Berkat rezeki yang masih banyak yang di kami dapat kami pergunakan untuk menjalani hidup dan kehidupan ini, sehingga melalui keluarga kami menjadi saluran berkat bagi orang lain. Yang mengelola persembahan, Tuhan sertai, Tuhan bimbing, sehingga boleh menerima, mengalokasikan persembahan itu untuk mencukupi segala kebutuhan jemaat Tuhan. Mohon pengampunan-Mu Bapa, jika kami memberi persembahan tidak sebanding dengan berkat Tuhan yang melimpah pada kami, dan ajar kami bisa mempersembahkan tubuh dan jiwa kami untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Jika saat ini kami boleh menyelesaikan ibadah saat ini bukan karena kemampuan kami, tetapi karena penyertaan Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami mohon pengampunan-Mu jika kami di dalam beribadah, di dalam berkarya banyak salah dan dosa kami, dan bimbing kami supaya hari ini dapat berkarya, bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, doa dan permohonan ini kami naikkan. Amin.
Kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan diutus Tuhan. Diawali dengan Kidung Jemaat 318 bait yang pertama. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kolah yamu yang tetap. Senantiasa tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus bagi kita sekalian. Janganlah padamkan roh dan jangan anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala satu dan peganglah yang baik. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Kita akhiri bersama-sama dengan Kidung Jemaat 410. Tenanglah kini hatiku. Salam, ibadah telah usai. Mari kita beribadah secara nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin.